Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Nah, di sini saya baru saja dapat project untuk dibuatkan palang pintu menggunakan ESP32 ya. Dan palang pintunya ini digunakan untuk prototipe palang pintu untuk jalur bus. Jadi digunakan di halte nanti untuk prototipenya. Nah, jadi di sini ada ESP32, lalu RFID untuk identifikasi dari kartunya, lalu ada dua tombol di sini, yaitu tombol absen tombol masuk dan tombol untuk menambahkan datanya. Jadi misalkan ada bus baru untuk misalkan mau masuk haltenya bisa ditambahkan menggunakan tombol ini nanti. Nah, lalu di sini juga ditampilkan menggunakan LCD 16x2 yaitu LCD I2C, dan di sini ada motor servonya sebagai palangnya dan lalu sensor infrarednya. Jadi setelah bisnya itu melewati dari sensornya tidak terbaca, palang pintunya baru akan tertutup ya. Jadi sistem kerjanya seperti itu. Dan di sini juga ada buzzernya sebagai notifikasi nanti, dan di sini ada LED merah sama LED warna hijau ini nanti yang nyala ya. Jadi LED-nya ini nanti fungsinya untuk notifikasi kalau misalkan kita berhenti di depan palang pintu nyalanya merah. Nanti kalau misalkan palang pintunya sudah terbuka, nanti LED hijaunya baru dia bisa menyala. Dan di sini dapat dimonitoring untuk aksesnya itu lewat web ya. Jadi webnya ini menggunakan localhost XAMPP dan tidak perlu sewa hosting. Jadi cukup menggunakan penyimpanannya itu lewat komputer ya. Dan ini untuk tampilannya, dan di sini ada data dari bis yang sudah terdaftar. Dari ketiga kartu yang sudah saya daftarkan itu yang ini, nanti saya akan coba untuk daftarkan kartu baru. Dan misalkan kartunya belum didaftarkan, nanti juga akan muncul notifikasi ya di LCD-nya. Nah, di sini pun dari webnya ini ada tampilannya, ada nomor koridornya, nomor polisinya, dan ada tujuannya. Dan di sini kita juga bisa melakukan fungsi edit atau hapus. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat juga ada fitur untuk menambahkan datanya ya. Jadi untuk menambahkan datanya tinggal ditekan tombol yang ada di pojok kiri ini nanti. Nah, kemudian untuk cek bisnya itu masuknya jam berapa itu bisa dilihat di sini. Nah, ini nomor tagnya, lalu ini nomor koridor busnya, lalu ini nomor polisinya, tujuannya, dan ini pun juga kita bisa mencetak untuk tampilannya ini tadi. Jadi dicetaknya seperti karcis seperti itu ya. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, jadi di sini ditampilkan untuk nomor koridornya, nomor polisi, tujuan, tanggal, jam masuk, dan jumlah dia masuk di haltenya itu dalam 1 bulan, kurun 1 bulan itu berapa kali ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan untuk cara kerjanya ya. Nah, untuk langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu saya akan contohkan untuk menambahkan data terlebih dahulu. Nah, saya siapkan kartu yang belum saya daftarkan, tinggal saya tekan untuk tombol tambahkan datanya. Nah, ini sudah berubah menjadi mode tambah data, tinggal tempelkan kartunya. Nah, sudah berhasil. Kita klik yang tambah data tadi, lalu kita tinggal isi datanya. Nah, misalkan di sini saya akan isi. Nah, ini untuk datanya sudah saya isi ya. Jadi datanya seperti ini. Ini nomor kartunya sudah otomatis terbaca, dan ada nomor koridornya, nomor polisinya, plat nomor dari base-nya itu tadi, dan tujuannya dia kemana. Nah, setelah itu kita baru submit di sini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau tambahkan lagi, tinggal tekan tombol yang di pojok ini tadi ya. Nanti dia otomatis muncul di sini, baru kita klik tambahkan data seperti tadi ya. Nah, ini sudah berhasil saya tambahkan. Nah, ini untuk fitur tambah datanya. Sekarang untuk fitur masuknya. Jadi untuk fitur masuknya di tampilan LCD-nya harus tulisannya di mode masuk seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah berada di mode masuk, berarti ini kita bisa tempelkan kartu yang sudah kita daftarkan. Nah, kalau misalkan belum kita daftarkan untuk kartunya, itu nanti di tampilannya ada tulisan akses ditolak seperti ini ya. Nah, ini karena kartunya ini tadi belum kita daftarkan, makanya di sini tertampil aksesnya ditolak. Tapi kalau misalkan sudah didaftarkan seperti ini, nah dia akan terbaca di busnya yang sudah kita daftarkan tadi. Di busnya dia di koridor 5, makanya dia akses diterima. Buzzernya akan menyala terus
Nah, setelah base-nya melewati dari palangnya, nah itu nanti buzzernya baru akan mati dan palang pintunya baru tertutup ya, dan LED-nya kembali menyala warna merah. Jadi buzzernya ini akan menyala terus saat base-nya melewati sensornya, tapi ketika base-nya setelah melewati sensornya, buzzernya akan mati. Nah, saya akan coba lagi untuk tak lain. Tadi kan bus koridor 5 tampil di sini. Nah, ketika saya cek, ini di bus koridor 3. Nah, aksesnya diterima. Dan buzzernya akan menyala LED warna hijau setelah busnya lewat. Nah, palang pintunya baru tertutup dan di sini ada tulisan tunggu hingga palang tertutup. Nah, kalau sudah palang pintunya tertutup, baru nanti dia kembali ke mode masuk dan tempelkan kartu. Nah, datanya tadi akan masuk di akses bus ini ya. Nah, ini bisa dilihat data terbarunya tadi tanggal ini dan masuknya tanggal ini, dia masuk di koridor 3 sama koridor 5. Nah, ini sudah masuk untuk datanya. Tadi sesuai dengan LCD yang kita buat tadi ya. Tadi kan di koridor 3 sama koridor 5. Dan masuknya pada tanggal sekian, jamnya jam sekian. Nah, tadi muncul, kalau misalkan kita cek di cetak ya tampilannya seperti ini. Pada bulan Mei jumlah dia masuk halte itu 1 kali Mas Ian. Nah, tapi kalau misalkan kita tempelkan lagi kartu yang sama, itu nanti jumlah rotasinya akan bertambah ya. Nah, saya akan tempelkan lagi. Di sini terbaca bus koridor 3. Buzzernya menyala. Nah, setelah bis terlewat, buzzernya mati, palangnya baru akan tertutup. Nah, ini saya akan refresh dulu. Nah, setelah saya refresh, saat dilihat di cetak, dia jumlah rotasinya menjadi 2. Nah, jadi seperti itu. Dia akan menghitung berapa dalam kurun waktu 1 bulan bis itu masuk di halte tersebut. Nah, jadi seperti itu ya prinsipnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau dibuatkan project atau program, entah itu codingnya saja atau beserta alatnya, teman-teman bisa langsung hubungi saya di Instagram atau chat saya di Shopee atau Tokopedia saya. Di situ teman-teman bisa langsung chat mau dibuatkan program seperti apa dan dijelaskan secara detail untuk programnya, lalu sensornya mau pakai apa, kontrolernya pakai apa. Nah, nanti kalau misalkan mau diskusi juga bisa, kita bisa sharing diskusi enaknya untuk alatnya dibuat seperti apa. Lalu untuk biayanya itu tergantung dari project atau codingan yang mau teman-teman buat ya. Jadi nanti setelah teman-teman detailkan semua atau jelaskan semua untuk projectnya seperti apa, lalu input-outputnya seperti apa program itu, baru saya bisa menentukan untuk harganya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih menjelaskannya hanya sebagian saja, saya tidak bisa menghitungkan. Takutnya nanti setelah saya buatkan, nanti masih ada tambahan-tambahan lagi yang tidak termasuk hitungan saya. Jadi harus dijelaskan secara detail semuanya, prinsip input dari outputnya mulai dari pertama hingga akhir, cara kerjanya itu seperti apa ya. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang mau dibuatkan project entah itu ESP32, ESP8266 atau menggunakan Arduino juga bisa ya teman-teman. Jadi langsung chat saya di Shopee atau Tokopedia saya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek di sana. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Touch. Bye bye.